Shalom, selamat pagi saudara sekalian yang terkasih dalam Kristus Yesus. Saat teduh kita pada pagi hari ini terambil dari Amsal pasal 24 ayat yang pertama sampai ke 34. Tapi pada pagi hari ini secara khusus kita merenungkan ayat ketiga sampai keempat. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Saudara sekalian, Amsal 24 ini secara keseluruhan mengingatkan kita untuk tidak iri kepada orang jahat dan tidak ingin mengikuti jalan hidup mereka. Mengapa saudara? Karena apa yang mereka rencanakan adalah kekerasan dan juga penindasan. Secara lahiriah mungkin mereka terlihat berhasil, terlihat kuat dan makmur, tapi dasar hidup mereka itu rapuh. Nah, Tuhan tidak mau kita berjalan pada jalan yang seperti itu. Saudara sekalian, di tengah-tengah peringatan tersebut, ayat 3-4 yang kita sudah baca memberi kita prinsip hidup yang sangat indah. Salomo memakai gambaran rumah. Rumah itu bukan hanya ngomong soal bangunan, tapi melambangkan kehidupan kita, keluarga kita, pekerjaan kita, bahkan pelayanan kita, dan juga mungkin masa depan kita. Nah, pertama kita melihat saudara, kalimat dengan hikmat rumah didirikan. Hikmat di sini berbicara tentang takut akan Tuhan dan hidup yang sesuai dengan kehendak-kehendaknya Tuhan. Hidup yang dibangun tanpa Tuhan mungkin bisa cepat berdiri, tapi mudah untuk runtuh. Sebaliknya, kalau hidup yang dibangun dengan hikmat Tuhan mungkin tidak selalu kelihatannya instan saudara, tapi mempunyai dasar yang kokoh. Saya ulangi sekali lagi, hidup yang dibangun tanpa Tuhan mungkin bisa kelihatannya cepat berdiri, tapi mudah runtuh. Tapi hidup yang justru dibangun dengan hikmat Tuhan mungkin kelihatannya tidak selalu instan, tetapi memiliki dasar yang kokoh. Kalimat kedua mengatakan dengan kepandaian itu ditegakkan. Nah, kepandaian pada bagian ini menunjuk pada kemampuan mengambil keputusan yang benar. Tuhan bukan hanya mau kita memiliki niat yang baik, tapi juga kebijaksanaan dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Dan di kalimat 3 kita juga menemui kalimat seperti ini, dengan pengertian kamar-kamar diisi. Pengertian di sini artinya membuat hidup kita penuh dengan makna. Bukan sekedar harta materi, tapi nilai-nilai rohani yang kita miliki. Saudara sekalian, Amsal 24 juga menegur orang malas yang membiarkan ladangnya ditumbuhi semak duri. Dan inilah menjadi peringatan bagi kita agar tidak lalai membangun hidup rohani kita, yaitu saat teduh kita, doa kita, dan bagaimana kita membaca firman Tuhan dalam kehidupan kita. Karena itu adalah bagian yang penting untuk merawat rumah kehidupan kita, yaitu hidup kita sendiri. Saudara sekalian, aplikasinya bagi kita hari ini, mari kita bertanya pada diri kita sendiri, di atas dasar apa sih hidup kita itu dibangun? Takut akan Tuhan atau justru dasar-dasar yang lain? Salomo menggambarkan hidup kita seperti rumah. Rumah apa yang kita dirikan itu? Dasarnya seperti apa? Kalau dasar kita hidup takut akan Tuhan, mungkin kelihatannya itu tidak berjalan dengan baik, tapi dasarnya sangat kokoh. Coba sama-sama kita cek diri kita. Kita tanya diri kita masing-masing, dasar hidup kita itu dibangun atas dasar apa? Yang kedua saudara, apakah kita sungguh-sungguh merawat kehidupan rohani kita dengan baik? Apakah kita sungguh-sungguh bersaat teduh, berdoa, membaca firman Tuhan untuk merawat kehidupan kerohanian kita? Saudara sekalian, Tuhan rindu agar hidup kita dibangun di atas dasar takut akan Tuhan. Dan kita mau juga ada kerinduan untuk sungguh-sungguh merawat kehidupan rohani kita. Bukan hanya ngomong soal pandai, tapi hidup kita sungguh-sungguh dirawat dengan kita mau bersaat teduh, doa dengan sungguh-sungguh, dan membaca firman Tuhan dengan teratur. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan, pada hari ini kami diingatkan bahwa dasar hidup orang percaya haruslah didasari dengan dasar yang kokoh, yaitu takut akan Tuhan. Dan takut akan Tuhan tidak berdiri sendiri, tapi juga diikuti bagaimana kita mau menyadari, merawat kehidupan rohani kita dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Tuhan tolong kami untuk melakukan firman-Mu. Tuhan tolong kami untuk bisa berjalan di jalannya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.